Selamat pagi, Jess. Minum racikan macin dulu. Luar biasa. Pak Jess, aku coba puasa. Makan cuman pas sahur. Nah, ini kesalahan terbesar. Ya, sahur justru nggak butuh makan. Karena apa? Karena kondisi otak kita dari delta menuju ke beta. Itu asam lambungnya sangat minus sekali. Kalau seperti ini, suatu ketika pasti akan terjadi yang namanya MAH. Pasti akan kena yang namanya GERD. Pasti akan kena yang namanya asam lambungnya naik. Pasti berlanjut ke gastritis. Kenapa? Karena pagi itu tidak perlu sarapan. Kalau toh harus sarapan, saya selalu menyarankan telur. Kenapa? Karena telur tidak menggerakkan pankreas. Karena telur tidak memaksa pankreas memproduksi insulin. Telur. Dan yang kedua, telur bisa meminimalisir pergerakan asam lambung. Karena dia full protein, lemak, karbohidratnya kecil sekali, dan mineral. Nah, itu dia, ya. Aman. Makanya selalu kan saya katakan, kalau kamu belajar dengan zaman dulu dan nabi-nabi, maka semua yang diawali tidak makan itu pasti sore hari, Jess. Ya. Dari mulai jam 6 matahari terbenam sampai jam 6 lagi matahari terbenam. Itu kalau mau sehat, puasa, menjalankan puasa yang sesuai dengan hukum alamnya itu. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Dari matahari terbenam kamu makan, matahari terbenam kemudian kamu makan. Selebihnya kamu mau minum tidak ada masalah. Ya, kalau puasa Ramadan kan itu tidak makan, tidak minum sehari penuh. Jadi kamu minumnya bisa malam hari, tidak ada masalah. Cocokin aja dengan religimu masing-masing, no problem. Tapi kamu memulai tidak makannya itu dari matahari terbenam. Jadi matahari terbenam kamu makan, sampai matahari terbenam lagi kamu makan. Nah, itu yang betul seperti itu. Kalau kamu matahari terbenam kamu hanya minum kopi dan kemudian apalagi itu, ya, teh tawar, kopi pahit. Nah, itu lalu kamu nutrisinya dari mana? Gitu loh. Kebutuhan nutrisi kamu, kebutuhan mikronutrisi kamu, kebutuhan asam lemak, kebutuhan lemak kamu, kebutuhan asam amino kamu, kebutuhan protein kamu dari mana? Gitu. Karena pagi tidak mungkin kamu bisa sehat dengan sarapan, tidak akan bisa. Karena dari pengalaman dan dari semua laporan-laporan tentang kesehatan, orang-orang yang bermasalah dengan penyakit itu karena paginya selalu sarapin. Kamu cek omongan saya deh. Kamu cek, dan itulah awal dari yang namanya degeneratif, di mana sel gagal meregenerasi. Kenapa sel gagal meregenerasi? Karena masalah-masalah sarapan. Kenapa sarapan kok disirik? Kenapa sarapan kok dibenci? Kenapa sarapan kok dimusuhin? Karena yang kamu sarapin ke tubuhmu pagi hari itu dalam kondisi asam lambungnya minus, yang kamu sarapin pasti tujuannya hanya ganjel perut. Sedangkan perut itu bukan ban truk, nggak perlu diganjel. Perut itu nggak perlu diganjel, Jess. Saya kalau ibu ini bilang pagi saya minum teh dan kopi pahit, nah itu saya malah nggak pusing. Sorenya saya buka puasa, nah itu malah bagus itu. Gitu. Jangan membalik-balik siklus, karena kalau kamu bolak-balik siklus itu resikonya ke tubuhmu. Pagi itu tidak sarapan. Jam makan yang terbaik itu jam 1 sampai jam 7 malam. Malam harinya stop meal, paginya tidak sarapan. Nah, tinggal kamu memaintain aja yang namanya suplemen, yang namanya nutrisi untuk tubuhmu supaya kamu fit. Ini loh, saya kemarin makan jam 5 sore, ya. Kemarin saya makan 2 ekor ayam, 2 ekor ikan sama toge toge. Kemarin saya makan cuman itu sampai detik ini jam 4 sore. Jam 4 sore saya masih belum makan. Hanya minum racikan macin tadi pagi subuh buka puasa. Tadi jam 12 saya nge-gym. Nggak ada masalah, Jess. Nggak ada masalah. Ya. Dan saya satu hari saya, karena memang 24 jam saya makan cuma 1 kali, saya mengasupkan diri saya yang minum racikan macin.
Dan itu harus minum air itu harus, karena tubuhmu itu kebutuhan 24 jam tubuhmu akan air itu 2 liter harus kamu asup. Itu sudah takdir yang harus kamu asupkan. Nah, kalau kamu sedang berpuasa mengikuti religi yang kamu anut, ya saya sarankan malam harinya jangan terlalu banyak makan. Masalahnya puasa yang kamu jalankan ini seringkali kamu hanya membalik waktu makan. Makanya beberapa influencer mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan puasa, tapi bulan Ramadan itu adalah bulan berburu kuliner. Emang faktanya seperti itu, yang di lapangan tuh seperti itu. Kamu mendengarkan tausiah juga ceramahnya pasti mengarah kepada makanan, enggak lebih dari itu gitu. Kalau kamu dengarkan saya mengarahkan kepada yang tidak makan. Nah, itu bedanya. Coba aja lihat tausiah di televisi ngajarin kamu milih makanan. Kamu puasa, tujuannya puasa itu kan enggak makan. Tapi yang kamu pikirin caranya makan bagaimana? Yang kamu makan apa ya? Ya gimana? Sampai mau, Jess. Makanya kamu lihat Indonesia ini, jangan bilang Indonesia, Konoha ini, kalau kamu hidup di lapangan, kamu ngelihat kanan, lihat kiri, isinya cuman protes, isinya tawuran, isinya kemarahan, isinya umpatan, isinya maki-maki, isinya caci maki. Kenapa ya? Karena puasanya salah. Orang yang puasanya benar, dia menahan hawa nafsu. Ayo jujur, benar apa enggak? Kalau orang itu masih punya kedengkian, maki-maki, mencari kesalahan orang, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pemerintah, itu kayak makanan sehari-hari itu bangsa kita ini, gitu. Itu jelas banget mereka ini bukan orang-orang yang beribadah, bukan orang-orang yang berpuasa, gitu loh. Mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia pejabat, kalau hidupnya seperti itu dan ujung-ujungnya pasti mereka ini koruptor. Itu masalahnya, itu bukti bahwa mereka ini tidak puasa gitu. Kalau puasa ya kamu lihat Pak Jokowi aja deh. Itu aja udah kuncinya dah. Kamu lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi dimaki-maki, dikata-katain ya. Dia apa-apain dia tetap diam aja. Dan akhirnya penjahat-penjahat itu terbongkar semua. Ujung-ujungnya terbongkar. Nah, itu baru puasa bener. Karena apa? Karena orang puasa itu ketika dia mengizinkan dirinya lapar, dia memperbaiki emosi loh. Ya. Mitokondria tubuhnya itu memakan sel-sel tubuh yang rusak itu dihabiskan, dan dia menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi, orang yang bisa mengontrol diri. Itu orang-orang yang puasa. Kalau kamu bilang puasa tapi nutupin warung, itu kamu enggak puasa, itu bohong. Itu berarti kamu enggak punya enggak puasa sama sekali. Kalau kamu bilang kamu puasa tapi kamu masih kepingin dan kemudian kamu ngiler dengan orang jualan, kamu berarti tidak puasa. Yang namanya puasa itu udah jelas-jelas. Puasa itu sebetulnya inti puasa adalah untuk memperbaiki diri. Tapi diadopsi oleh religi yang kemudian dipakai untuk apa? Untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Itulah yang namanya puasa kemudian. Makanya puasa yang saya sering kali gunakan untuk kesehatan berbeda banget dengan puasa yang religi bedakan. Karena puasa untuk kesehatan jam 6 sore matahari terbenam sampai jam 6 sore matahari terbenam tidak makan tapi bisa minum. Nah, kemudian diadopsi sama religi. Nah, kalau kamu melihat nabi-nabi itu berpuasa rata-rata 40 tahun mereka memulai pekerjaannya dengan puasa itu 40 hari ya puasa itu, mereka tidak makan tidak minum. Musa tidak makan tidak minum, Yeremia tidak makan tidak minum. Semuanya puasa mereka itu tidak makan tidak minum 40 hari. Nah, itu karena apa? Tuntutan kehidupan, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat manusia. Tapi kalau puasa yang terus kemudian diadopsi sama religi, ya mereka punya aturan-aturan sendiri. Kayak sahur jam 3 pagi, buka puasa jam 6 sore, itu mereka punya aturan sendiri. Kayak agama-agama Kristen punya aturan-aturan puasa sendiri. Tapi puasa yang betul, real puasa itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Nah, tinggal kamu mengikuti apa tidak gitu. Nah, ini kayak ibu, tolong dibalik ya. Yang makan itu buka puasanya, sahurnya itu tidak makan. Kalau seperti ini resikonya kena masalah lambung itu besar sekali. Gitu ya. Terima kasih. Bukan sok pinter, tapi itulah yang terbaik untuk kita menjadi sehat.